lagi sama kita di drama Dera Rata Bercengkrama. Hahaha. Acara sensasional berbau fakta Fakta kata siapa? Netizen. dan semakin valid karena dilansir langsung dari portal berita fifa.co.id. Kita lagi dihebohkan dari siapa? Keluarga Ahmad. Keluarga Ahmad yang paling lagi rame nih. Gila ya, beritanya itu dalam waktu beberapa hari tapi bisa barengan. Dan mereka itu satu keluarga, satu keturunan, bersaudara. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad dan Alsyad Ahmad. Kita Raffi dulu deh, kita bahas ya. Kemarin Raffi ke Gap Mojok nih, terus dia di layar HP-nya tuh ada gambar seorang wanita berhijab ya. Lagi video call, pantesan katanya waktu di vlognya Rans, si Raffi ini kan lagi liburan di Jepang kan sama keluarga sama selebgram gitu. Nah terus di situ katanya tingkah lakunya si Raffi kok agak mencurigakan, katanya kikuk gitu, terus dia suka mojok-mojok gitu. Terus ada aja deh ya si netizen nangkep bahwa ternyata si Raffi itu lagi video call sama seorang perempuan. Betul, dan perempuannya itu adalah Mimi Bayu. Mimi Bayu itu siapa sih, Tak? Mimi Bayu itu mantan karyawan dari Rans Entertainment yang mengelola nih, yang mengurus keuangan dari Raffi. Jadi, waktu di tahun 2022 ya, si Mimi Bayu ini juga namanya udah keluar. Digosipkan mereka punya hubungan karena keluar foto-foto Mimi Bayu dan Raffi ada di jet pribadi yang sama, jet pribadi Raffi, bayangin coba, ya kan? Terus fotonya tuh kayak mereka lagi pegangan tangan gitu. Ah, serius? Iya, ya Allah. Mungkin dia lagi kerja kali. Dia kerja kan nggak begini, kita kerja aja ada jarak, Dera. Kalaupun emang dia kerja, kan bisa tangannya di sini. Kenapa harus nempel begini? Terus banyak foto-foto yang kayak Mimi Bayu, keluarganya, dan ada si Raffi Ahmad. Oh iya, mungkin lagi family gathering. Kita nggak bisa positif kalau yang ini, Dera. Sorry, ini nggak ada kata positif di sini ya. Kalau misalnya memang itu sebuah kebetulan, kenapa muncul lagi di 2023 ini? Coba, ya kan? Ya kan, siapa tahu lagi ngomongin kerjaan gitu kan. Mungkin ada kerjaan yang belum terselesaikan. Kerjaan gimana sih, orang dia udah resign, Mimi Bayu itu udah resign. Jadi ketika rumornya beredar di tahun 2022 ya, ternyata si Mimi Bayu udah tidak bekerja lagi, padahal dia udah hampir 7 tahun dari 2016 loh sama Raffi. Jadi si Mimi Bayu ini resign dulu atau selingkuh dulu? Nah itu nggak ada yang tahu, sayangku. Atau dia selingkuh terus langsung dianggap udah resign, padahal belum resign, jadinya disuruh kayak yaudah lo resign aja gitu. Kalau menurut gue ini adalah sebuah strategi agar tidak ketahuan, tidak terbongkar rahasia mereka. Jadi ketika gosipnya beredar luas, akhirnya Mimi Bayu dikatakan sudah tidak bekerja bersama Raffi. Bahkan ada klarifikasi Raffi sama Nagita lagi di kasur. Iya, itu nggak benar. Itu nggak benar. Mbak Gigi, mohon maaf kalau kayak begini Mbak Gigi ya. Mending Mbak Gigi selamatin mental health-nya Mbak Gigi ya. Keselamatan mental itu penting. Tapi ngelihat Mbak Gigi kayaknya happy-happy aja, Tak. Kita nggak bisa menjudge orang dari luar. Kan Beda. waktu itu Mbak Gigi juga pernah bilang, katanya kalau misalnya dia nggak menyaksikan secara langsung dengan mata kepalanya sendiri, dia itu nggak akan percaya sama gosip-gosip yang beredar. Mbak Gigi, hati lu terbuat dari apa sih? Jangan terlalu baik Mbak Gigi, buset dah. Mbak Gigi cantik bisa dapat yang lebih loh, Tapi Mbak. Mimi Bayu itu dilihat-lihat mirip sama Ayu Ting Ting ya? Aduh, panas. Enggak. Tadi gue baru lihat kan foto-fotonya. Terus kok mirip sama Ayu Ting Ting, cuman dia berhijab gitu. Berarti ini Raffi Ahmad dalam konsep tidak bisa move on. Enggak. Kan, ya Allah, beberapa tahun silam kan digosipin Raffi dan juga Ayu ya. Nah sekarang digosipin lagi sama wajah yang mirip Ayu. Mungkin tipe-tipenya bukan tipe Mbak Gigi tapi lebih ke Ayu Ting Ting. Iya benar. Ya kan? Karena nyari yang sama-sama gitu ya. Nah yang menarik lagi nih, jadi waktu gosip itu beredar, si Mbak Gigi sama Raffi dan keluarganya yang lain tuh kan ya, Iya. sama selebgram itu dia lagi di Jepang. Iya, di Jepang. Nah mata Mbak Gigi tuh sembab, netizen tuh langsung komen, nih efek nangis nih, Vi lu nggak berubah-ubah, Vi itu udah tabiat ya Vi ya, pada kayak begitu. Jadi mereka menyayangkan kenapa harus terjadi di saat di Jepang. Iya. Tapi ada juga yang netizen berkomentar bahwa kemesraan mereka itu seolah-olah kayak pengen mengubur berita tentang video call si Raffi ini gitu kan. Jadi kayak Raffi kan cium-ciumin Nagita terus kan di sana di Jepang, katanya sih ada yang bilang itu cuman kayak pura-pura aja, dia pengen nunjukin kemesraan gitu kan untuk menepis berita tentang gosipnya si Raffi yang video call sama si Mimi Bayu gitu. Ada lagi nih gosipnya, ternyata Mimi Bayu dan Raffi katanya udah nikah siri.
Katanya, dan katanya Nagita tuh tahu. Jadi tuh berseliweran di media sosial kalau katanya mereka udah menikah. Ini katanya ya, jadi katanya. Mbak Giginya setuju kalau Ya. maksudnya gimana, Raffinya kan nikah siri nih sama Mimi Bayu, si Mbak Giginya tahu kalau mereka nikah siri? Katanya semua yang kerja di Raffi itu, yang kerja sama Raffi itu tahu. Nah, yang foto kemarin itu si Mimi Bayu tuh lagi kayak ngegendong anak, ya nggak sih? Iya, Dekap iya, anak kan. iya, Nah, itu iya. katanya itu anak Mimi Bayu dari suami yang pertama. Mereka tuh udah cerai. Oh, jadi Mimi Bayu ini jendes. Iya, gendes kan. Raffi sukanya yang begitu. Oke. Udah dah, ketahuan dah. Berarti yang waktu sama Ai Ting Ting bener kali ya? Ya, enggak. Iyalah. Buah. Banyak juga komentar dari netizen yang menyayangkan sikap Raffi Ahmad. Kenapa sih Raffi berbuat seperti itu padahal udah punya istri yang super baik, super sabar, terus punya anak-anak yang lucu juga gitu kan. Ya namanya keluarga ya, nggak ada yang sempurna. Raffi Ahmad, apa sih kurangnya Nagita Slavina? Kalau lo dapetin gue lo selingkuh wajar. Ini Nagita Slavina paket sempurna, bidadari, spek bidadari. Lu punya anak lucu-lucu banget, ya ampun ya. Ampe Ya. tadi tuh ada video lucu banget ya. Jadi kan Raffi balik duluan ke Jakarta. Oh iya, Terus dia dia pulang. Dia pas orang-orang udah di Jepang aja dia datangnya. Iya, terus pulang sekarang duluan. Terus ada video si Rayanza itu meluk bapaknya nih, meluk Raffi. Sambil dipuk-puk. dipuk-puk. Kata netizen, Aduh. jangan macem-macem lo ya Vi di Jakarta. Suara hatinya cipung katanya begitu. Lucu banget ya. Tapi selain Raffi, ada juga yang bikin heboh ya. Sepupunya. Jadi katanya Raffi ini pasang badan buat Alsyad, makanya ada gosip begini. Tapi gue rasa mah enggak lah. Beda banget sih, Iya, nggak apa iya. pasang badan masa ngehancurin reputasi dia sendiri Betul. gitu kan, nggak mungkin lah. Berarti emang mereka sama-sama. Iya, tapi berita yang si Alsyad juga ini juga ya bikin kaget juga gitu, karena setahu kita gitu kan netizen, si Alsyad Ahmad itu kan orangnya diem gitu kan, terus maksudnya baik-baik aja, dan terus gaya pacaran sama si Tiara kan juga polos gitu kan, jadi kayak nggak nyangka aja kalau misalnya ada pemberitaan tentang Alsyad Ahmad yang menghamili mantan pacarnya terus ditinggalkan. Jadi sekarang si mantan pacarnya udah punya anak, baru melahirkan anak laki-laki, tetapi Alsyad Ahmad malah ninggalin gitu. Iya, jadi sekarang tuh udah beredar ya surat ketika mereka bercerai, ya. Bercerai. Jadi mereka tuh nikahnya di bulan September. Itu nikah secara agama. Kemudian akhirnya bercerai di bulan yang di tahun yang sama, di bulannya beda berapa bulan lah gitu. November. Dalam keadaan belum melahirkan. Belum melahirkan. Dia menikah di usia hamilan 8 bulan. Ya. Terus Dan habis itu, diceraikan sebelum melahirkan. lu jahat banget Alsyad, ya Allah. Dan itu dia katanya si Alsyad itu meninggalkan mantan istrinya berarti ya, karena kan mereka udah nikah kan. Betul. Meninggalkan mantan istrinya sama bayinya itu karena katanya gara-gara si Alsyad lebih memilih Tiara Andini. Dan yang harus kalian tahu ya, itu kan di tahun 2022. Alsyad sama Tiara itu pacaran di bulan apa? Maret 2022. Wow, berarti Jadi si Alsyad kamu sakit banget sih. Jadi Tiara sakit banget. Jadi saat kamu pacaran sama Alsyad, dia menikah. dia juga iya benar. Menikah segala lama, dia cerai terus kebalik. Tapi lagi Tiaranya sama tahu nggak? kamu. Ya nggak mungkin tahu lah. Kalau tahu mah pasti ditinggalin nggak sih? Lu sebagai cewek deh, lu tahu cowok yang lu suka, yang pacaran sama lu ternyata udah menikah nih, terus punya anak lagi. Apa lu tega menyakiti sesama wanita? Enggak sih. Nah. Kalau cewek bener sih enggak. Tuh. Gitu. Dan katanya kan pas di pemberitaan itu juga ada yang bilang si cewek yang mantan istrinya si Alsyad kan dia curhat di sosmednya kan. Nah, terus dia bilang katanya jahat banget karena ternyata berita ini ditutupinya itu sekeluarga. Jadi bukan cuma si Alsyadnya aja. Jadi sangat disayangkan ternyata keluarganya dari Alsyad juga menutupi kesalahan si Alsyad gitu. Ada juga rumor katanya mereka tuh sempat meminta si Nisa untuk menggugurkan kandungannya loh. Iya, ada yang kan? bilang katanya suruh digugurin kandungan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, impact dari permasalahan ini nih, rumor ini jadi ke Tiara. Tahu nggak kenapa? Banyak orang yang jadi mempertanyakan apakah Tiara sudah gitu sama Alsyad, karena mereka sering beberapa kali tuh keluar negeri, keluar kota, liburan bareng gitu. Ya, dan umroh bareng. Bener. Terus ada juga jadi gara-gara pemberitaan ini juga jadi banyak beredar tentang podcastnya si Alsyad Ahmad yang sama Nikita Mirzani. Di situ kan Nikita Mirzani bertanya tentang tentang seks gitu kan. Nah, terus si Alsyad
Si Alsyad ini memberikan tanggapan bahwa seks itu penting dalam kehidupannya gitu. Makanya jadi banyak berasumsi si netizen ini bahwa oh ya udah berarti dengan kasus kayak begini si Alsyad ya emang benar udah ngehamilin gitu. Ya, dan menurut Alsyad kalau misalnya berhubungan seks sebelum menikah itu lebih ke masalah soal agama ya, tentang agama dan juga legalitas menurut dia. Jadi menurut si Alsyad seks itu adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi kebutuhannya ya. Bahkan sebelum menikah. Betul. Jadi orang kan berpikiran bahwa Tiara apakah sudah terus kemarin si Tiara Andini kan lagi nyanyi gitu kan, nggak tahu lah di mana, di konser atau apa. Terus dia sambil nyanyi katanya nangis. Jadinya netizen itu berspekulasi bahwa wah jangan-jangan pemberitaan ini benar, soalnya si Tiara nyanyinya aja sampai nangis katanya gitu. Bisa jadi Tiara kesempitan bajunya. Jadi nangis gitu, jadi dia tertahan gitu, terus akhirnya nangis ya gak sih? Enggak ya? Tahu deh. Nggak bisa positif kalau ini kita gitu. udah nggak bisa positif sayang ya. Jadi sangat disayangkan banget nih Raffi Ahmad sama Alsyad Ahmad gitu kan. Kok begini beritanya dalam minggu ini, pemberitaan tentang mereka berdua yang notabene mereka berdua sepupuan gitu. Sayang banget gitu, beritanya kok jelek gitu. Dalam posisi mereka lagi liburan ya. Kebayang nggak loh senang naik apa roller coaster tapi pikiran aduh gue diberitain kayak begini gitu kan. Tapi ya buat Mbak Gigi dan Tiara sih menurut gue hebat ya di terpaan yang kayak begini, apalagi Mbak Gigi loh sering banget diterpa hal-hal yang kayak gini udah berkali-kali lah ya, tetap mau bertahan nih. Kalau menurut gue sih mending pergi. Kita nggak tahu karena kita tidak ada di posisi si Mbak Gigi, mungkin banyak hal yang dipertimbangkan, entah itu anak, entah itu siapa tahu si Mbak Gigi mikirin juga kontrak kerja gue yang bareng Raffi banyak banget, kalau misalnya sampai udahan dia harus bayar apa kan kita nggak tahu. Tapi menurut gue Mbak Gigi tuh lebih kayak berkaca dari diri dia sendiri, dia kan anak yang broken home gitu ya. Jadi dia tidak mau nanti Rayanza dan Rafathar juga ngalamin hal yang sama yang kayak betul. dialamin, tidak ada sosok seorang ayah di kehidupannya dia gitu. Dan menurut gue kalau misalnya dia bisa komitmen dan juga sepakat ya dalam soal anak kayak Gisel Gading, itu akan berhasil dibanding Mbak Gigi akan selalu menahan penderitaannya gitu, yang akhirnya jadi menyakiti diri sendiri. Namanya anak kan pasti bisa ngerti perasaan ibu ya. Kita kan juga harus menyelamatin mental diri sendiri dulu gitu, baru orang lain bisa merasakan oh kita bahagia, oh kita mentalnya dalam keadaan sehat gitu. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini terus ya jangan jadi malaikat Mbak Gigi. Baru kali ini gue dukung perceraian Mbak Gigi, baru kali ini sumpah gue gak pernah. Nah berarti ada juga nih komentar dari netizen yang bilang, nah Tiara Andini kan mumpung masih pacaran, udah ketahuan nih si Alsyad Ahmad kayak gimana, udahlah tinggalin aja, cari laki-laki yang lebih baik daripada kamu nanti nasibnya sama kayak Mbak Gigi. Oh jadi sebenarnya Alsyad itu anak ini versi mudanya Raffi ya, masih awal-awal belum ke yang tapi ini sampai ngambilin anak orang gitu. Masih mending Raffi dong begitu ya. Serem juga ya. Ya kalau misalnya hilaf ya kesalahan dua orang antara Nisa dan juga Alsyad. Cuma kalau misalnya caranya Alsyad seperti ini itu keterlaluan sih, keterlaluan. Jadi menurut gue Tiaranya juga udah disakitin. Ya mending lu mencari sesuatu yang menyelamatkan diri lo sendiri daripada nanti pas pernikahan lo mengalami hal yang sama gitu. Gua rasa Alsyad di Jepang nggak mau pulang nih ke Indonesia. Takut dia. Kalau artis gimana ya lagi diterpa gosip begini, omongannya gimana ya pikirannya ya, mati gue. Tapi di Jepang juga dia kayaknya ini ya happy aja. Ya kita nggak tahu. Dia nggak menunjukkan hal itu. Apa dia nggak merasa bersalah? Nggak tahu deh. Dan katanya juga ya Alsyad ini sempat trending, tiba-tiba hilang trendingnya. Tentang berita kehamilan ini. Kok bisa? Backingannya kali gua. Macan kan dia banyak binatangnya. Oh iya bener. Macan-macannya pada jadi ini ya garda terdepan sayang gue ya. Jadi kalau menurut lo jangan jadi penyayang binatang. Iya. Kelakuannya jadi binatang. Masa binatang disayang, wanita dibuang ya, cuaks. Oke deh, kayaknya kita udah aja ya. Udah aja. Ya. Takut. Pokoknya pesan kita buat Mbak Gigi sama Tiara, run. Iya, kalau misalnya bisa tinggalin aja deh. Udah kayaknya nggak sehat juga gitu. Karena hal kayak gitu tabiat ya, tabiat itu akan berulang meskipun kita. Soalnya Raffi udah sering banget berita tentang kayak begini gitu udah kan. Tabiat, mending nyelamatin diri sendiri. Iya, Tiara juga coba dipikir-pikir lagi deh. Kan soalnya ada gosipnya juga dia katanya mau menikah kan. Coba dipikirin lagi ya Tiara.
ada lagunya juga, lebih baik pergi walau aku yang terluka. Nah, lagunya jadi kenyataan, coy. Itu lagunya dia. Tiara besok cari lagu yang agak-agak bagus aja gitu liriknya, jangan yang ngenes. Iya. Tapi kita sebagai perempuan support juga perempuan ya. Iya, kita di sini bukannya mau ngejulit atau gimana, cuman dengan pemberitaan ini sangat disayangkan banget. Kita sebagai perempuan harusnya kita bisa tidak mengalami hal-hal kayak gini lah gitu kan. Kita harus kuat ke depannya gitu. Ya, selama bisa pergi-pergi, selama Ya. kalau mau bertahan ya siap dengan resiko yang ada gitu Iya, ya. gitu, Ya, netizen. Sekarang kita waktunya pamit aja ya, udah sore. Iya, kalau misalnya kalian mau baca-baca artikel yang terupdate dan viral, jangan lupa bacanya di artikel fifa.co.id. Terus kalau kamu mau lihat program-program video di YouTube-nya FIFA, boleh banget. Selain drama, banyak juga video-video lainnya hanya di YouTube fifa.co.id dan YouTube flix.id. Promo mulu udah lah. Dadah, Dramaniac. Sampai jumpa di drama selanjutnya. Dadah. Dah!